Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Sriandayani dari Peminatan Administrasi Kebijakan Kesehatan FK Unsri. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi di mata kuliah Manajemen Keuangan. Pada video ini terdapat 6 outline pembahasan mengenai manajemen keuangan sebagai berikut. Apa itu manajemen keuangan? Manajemen keuangan adalah ilmu dan seni yang membahas serta mengkaji tentang bagaimana seorang manajer keuangan memaksimalkan sumber daya yang dimiliki agar dapat memberikan manfaat kepada organisasi khususnya dalam hal pembiayaan. Lalu fungsinya adalah sebagai pedoman bagi manajer dalam mengambil keputusan, baik itu keputusan investasi ataupun keputusan pendanaan. Terdapat 3 ruang lingkup manajemen keuangan. Yang pertama adalah bagaimana mencari dana, yang kedua bagaimana mengelola dana, dan yang ketiga adalah bagaimana membagi dana. Terdapat 7 prinsip manajemen keuangan. Yang pertama adalah konsistensi, yang mana harus konsisten dari waktu ke waktu. Yang kedua adalah akuntabilitas, yang mana penggunaan sumber daya keuangan akan dipertanggungjawabkan ke organisasi. Yang ketiga adalah transparansi untuk mencegah penyalahgunaan dana. Lalu ada kelangsungan hidup agar organisasi dapat terus berjalan. Ada integritas, sebagai catatan keuangan harus dijaga integritasnya. Pengelolaan, dana digunakan untuk keperluan yang memang dibutuhkan. Dan yang terakhir adalah standar akuntansi, yang mana harus sesuai dengan peraturan akuntansi. Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, dan uang ataupun barang tersebut dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Adapun prinsip laporan keuangan yang berkualitas, yang pertama adalah relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Berikut adalah beberapa perbedaan dari dana BLUD, BOK, dan kapitasi yang dapat disimak dalam tabel berikut. Terdapat 12 indikator SPM atau standar pelayanan minimal yang harus diprioritaskan dan menjadi pelayanan minimal yang harus diberikan oleh fasilitas kesehatan. Indikator tersebut adalah: yang pertama, pelayanan kesehatan ibu hamil, lalu ada ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, dan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, pada usia produktif, pada usia lanjut, dan pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi, penderita diabetes mellitus, orang dengan gangguan jiwa berat, orang dengan terduga tuberkulosis, dan orang dengan risiko terinfeksi HIV. Lalu, apa itu IKU? IKU adalah singkatan dari indikator kinerja utama yang merupakan ukuran atau indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu yang harus diprioritaskan. Terdapat 9 prinsip pengelolaan keuangan negara pada satuan kerja pemerintah. Yang pertama adalah tahunan, yang mana anggaran bersifat tahunan dimulai dari 1 Januari hingga 31 Desember dan dapat diadakan revisi apabila ada anggaran tambahan. Yang kedua adalah universalitas, yang mana pembiayaan kebutuhan negara menggunakan kas negara untuk negara dan dari negara. Yang ketiga adalah kesatuan, yang mana terdapat dokumen memuat perkiraan penerimaan satuan kerja. Yang keempat adalah spesialitas, anggaran harus digunakan sesuai dengan pengeluaran yang telah ditentukan bagiannya. Yang kelima adalah akuntabilitas atau informasi pengelolaan keuangan berorientasi pada hasil dan harus dapat dipertanggungjawabkan. Yang keenam adalah profesionalitas, yang mana pengelola keuangan harus mempunyai kecerdasan dan keterampilan pengelola. Yang ketujuh adalah proporsionalitas, yang mana pengelola keuangan memahami posisi tugas masing-masing dari pengelolaan anggaran. Yang kedelapan ada transparansi, yang mana negara harus transparan untuk pengelolaan anggaran dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir adalah BPK bersifat mandiri dan tidak di bawah pemerintahan agar mampu memberikan opini tanpa adanya tekanan dari pemerintah. Terdapat 3 klasifikasi monitoring. Yang pertama adalah pengawasan melekat, yang kedua adalah pengawasan internal, dan yang terakhir adalah pengawasan eksternal. Dan yang terakhir adalah terdapat fungsi dari monitoring dan evaluasi tersebut. Yang pertama adalah sebagai upaya pengelolaan untuk mencapai hasil dan tujuan. Yang kedua sebagai tolak ukur keberhasilan. Yang ketiga sebagai pembanding dengan tolak ukur yang telah ditetapkan. Yang keempat untuk mencegah terjadinya kekeliruan dengan cara dan tujuan yang benar. Dan yang terakhir adalah sebagai tindakan koreksi apabila hasil tidak sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan. Sekian penjelasan saya seputar materi di mata kuliah Manajemen Keuangan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya mohon ampun. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.